Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Hamid Pamungkas, NIM 2205526022. Saya berasal dari Universitas di Kupang, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan audit internal, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dengan dosen pengampu Arif Himawan Dwinugroho. Status pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan PPR atau PPRS. Status pengawasan PPR dan PPRS terdiri atas: yang pertama pengawasan normal, yang kedua pengawasan insentif, yang ketiga pengawasan khusus. Yang pertama pengawasan normal. Pemegang saham pengendali dari PPR atau PPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK. Tata cara penyampaian rencana tindak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan PPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan PPR berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pengawasan insentif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPR atau PPRS dalam pengawasan insentif. Dalam hal PPR atau PPRS dinilai memiliki potensi kesulitan membahayakan kelangsungan usaha. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPR atau PPRS dalam pengawasan insentif yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8% namun sama dengan atau lebih 4%. Yang kedua, jika rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4% namun sama dengan atau lebih 3%. Yang ketiga, tingkat kesehatan bertingkat kurang sehat selama 3 periode penilaian berturut-turut atau tingkat tidak sehat bagi PPR. Yang kedua, peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 bagi PPRS. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPR atau PPRS dalam pengawasan insentif untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan insentif sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjang jangka waktu pengawasan insentif dapat diberikan PPR atau PPRS dengan persyaratan. Yang pertama, rasio KPMM atau JR rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Yang kedua, tingkat kesehatan PPR atau PPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. PPR atau PPRS dalam pengawasan insentif wajib menyampaikan: yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan PPR atau PPRS. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak. Yang ketiga, daftar pihak terkait secara lengkap. Tata cara penambahan modal pengawasan insentif. Bagi PPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPR atau peraturan Otoritas OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum PPR. Yang kedua, bagi PPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPRS dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum PPRS. Dalam hal PPR atau PPRS ditetapkan dalam pengawasan insentif karena permasalahan permodalan. Pemegang saham PPR atau PPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak. Rencana perbaikan permodalan PPR atau PPRS harus mencerminkan kemampuan PPR atau PPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan khusus. OJK menetapkan PPR atau PPRS dalam pengawasan khusus. Dalam hal PPR atau PPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. OJK memberikan pengawasan khusus kepada PPR atau PPRS sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4% namun lebih dari 0%. JR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3,5 namun lebih dari 1%.
PPR atau PPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM yang paling sedikit 8% dan CIR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Penambahan modal sebagaimana dimaksud wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan. Penambahan modal dilakukan dengan cara memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas PPR atau PPR dalam pengawasan khusus untuk periode 6 bulan mendatang. Tata cara penambahan modal: yang pertama, pemenuhan modal minimum PPR, yang kedua, pemenuhan modal minimum PPRS. Status pengawasan penyihatan. Tingkat kesehatan PPR dan PPRS adalah hasil penilaian kondisi PPR dan PPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan PPR dan PPRS. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan PPR dan PPRS. Sistem penilaian tingkat kesehatan PPR dan PPRS perlu disempurnakan untuk memberikan gambaran kinerja PPR dan PPRS berdasarkan risiko sesuai kinerja yang sebenarnya dan berorientasi ke depan, serta untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola. Peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola bertujuan agar PPR dan PPRS mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola lebih baik sehingga PPR dan PPRS dapat bertahan menghadapi persaingan usaha dan kondisi krisis, serta melakukan kegiatan usaha dengan lebih baik. Tingkat kesehatan PPR dan PPRS serta pengelola dan kelangsungan usaha PPR dan PPRS merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen PPR dan PPRS. Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi dan menilai tingkat kesehatan PPR dan PPRS serta melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Faktor profil risiko. Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional PPR dan PPRS yang mencerminkan sistem pengendalian risiko PPR dan PPRS. Risiko yang dinilai terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategis. Yang pertama, penilaian risiko inheren. Penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis PPR dan PPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan PPR dan PPRS. Yang kedua, penilaian KPMR. Penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan tingkat risiko. Risiko yang melekat pada aktivitas PPR dan PPRS setelah memperhitungkan KPMR. Yang keempat, penetapan peringkat risiko dalam memperhatikan signifikasi dan materialitas masing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan dengan memperhatikan prinsip umum dan penetapan manajemen risiko. Faktor tata kelola. Penilaian terhadap kualitas penerapan prinsip tata kelola oleh manajemen PPR dan PPRS. Penilaian faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas. Yang pertama, penerapan prinsip tata kelola. Bagi PPR, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Bagi PPRS, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Yang kedua, kecukupan struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola yang mencakup 11 faktor penilaian penerapan tata kelola. 11 faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu: bagi PPR, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang kedua, pelaksanaan tugas tanggung jawab dewan komisaris. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite. Yang keempat, penanganan benturan kepentingan. Yang kelima, penerapan fungsi kepatuhan. Yang keenam, penerapan fungsi audit internal.
Yang ketujuh, penerapan fungsi audit ekstern. Yang kedelapan, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Yang kesembilan, batas waktu maksimum pemberian kredit. Yang ke-10, rencana bisnis BPR. Yang ke-11, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Bagi BPRS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, pelaksanaan prinsip syariah kegiatan BPRS, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, batas maksimum penyaluran dana, rencana bisnis BPRS, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Faktor rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan, yang meliputi penilaian terhadap kinerja, rentabilitas, dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Penilaian aspek kuantitatif, return on asset. Yang kedua, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Yang ketiga, net interest margin bagi BPR atau net imbalan bagi BPRS. Penilaian aspek kualitatif, yang pertama, sumber rentabilitas ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kontribusi komponen pendapatan yang mendukung rentabilitas. Yang kedua, kesinambungan rentabilitas ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas prospek rentabilitas di masa yang akan datang. Yang ketiga, manajemen rentabilitas ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas kemampuan BPR atau BPRS dalam mengelola rentabilitas. Faktor permodalan. Penilaian faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam melaksanakan aktivitas BPR atau BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu yang akan datang. Penilaian aspek kuantitatif, rasio kewajiban pemenuhan modal minimum. Yang kedua, rasio modal inti terhadap aset produktif bermasalah neto. Penilaian aktif kualitatif, manajemen permodalan. Yang kedua, kemampuan atas permodalan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat tren, struktur, stabilitas permodalan, dan perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau per grup. Misalnya BPR atau BPRS dengan karakteristik serupa, antara lain BPR dan BPRS di wilayah operasional yang sama atau BPR dan BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama. Untuk mendukung proses penilaian faktor permodalan, BPR dan BPRS dapat mengembangkan basis data kinerja industri atau peer group dengan data dan informasi bersumber dari pihak atau lembaga yang berwenang. Status pengawasan resolusi. OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam resolusi yang memenuhi kriteria sampai dengan jangka waktu BPR atau BPRS syariah dalam penyehatan berakhir. BPR atau BPRS syariah belum dapat memenuhi rasio KPM yang paling sedikit 12% atau JR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Sebelum jangka waktu BPR atau BPRS syariah dalam penyehatan kondisi permodalan atau likuiditas, BPR atau BPRS mengalami pemburukan. BPR atau BPRS syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana lembaga penjamin simpanan. OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh lembaga pinjaman simpanan dalam rangka penanganan BPR atau BPRS dalam resolusi. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari status dalam resolusi setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan proses penyelamatan. Tindakan pengawasan BPR atau BPRS
Dalam kawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, PPR atau PPRS dalam penyiaran wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan meliputi: yang pertama, membatasi kewenangan RUPS Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham. Yang kedua, meminta atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal, meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris atau Direksi, meminta dan memerintahkan PPR atau PPRS menghapus bukukan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian PPR atau PPRS dengan modalnya. Yang keempat, yang kelima, meminta PPR atau PPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan PPR atau PPR lain. PPR atau PPR syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberitahuan tertulis, dan pengumuman. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan. Yang pertama, PPR atau PPR syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi. Ada PPR atau PPRS keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi. OJK mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha PPR atau PPRS kepada lembaga pinjaman simpanan disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan PPR atau PPRS syariah. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PPR atau PPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4, OJK Keuangan mencabut izin usaha PPR atau PPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha PPR atau PPRS syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 kepada PPR atau PPRS yang bersangkutan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.